Kita sambut dai yang selanjutnya, Dai Asep. Tepuk tangan buat Dai Asep. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. A'udzu jaluk pitulung palungsur saking panundung tatalang raga kang yang karuk maring ati sanubari. Bismillah dari wiwitan maring sugriyaning perkara kang andewene tingkah bagus drapon hasil pamaksudan kanden sejak. Ngerti ora Bu? Ngerti ora Bu? Mohon maaf kula boten saged bahasa Jawa. Hadirin yang aku cinta, hidup ini realita penuh dengan kisah nyata atau juga kisah cinta. Namun jangan silau mata karena gemerlapnya harta, emas, intan dan permata yang bisa jadi derita. Kita hanya bisa berkata hidup ini penuh dusta, lupa akan sang pencipta sehingga membabi buta. Biar cantik dan jelita, tubuh seksi bagai Madonna, kalau lupa sang pencipta dia akan jadi sengsara. Hidupnya jadi sengsara, batinnya jadi tersiksa, jiwanya akan merana, hartanya jadi sengketa, eta matanya menjadi buta kaya tunanetra, kaki keinjek kereta, eta jidat bonyok kena bata, kasihan delo. Pilihan Anda terserah, mau benar mau salah. Kalau benar istiqomah, kalau salah akal musnah. Biar badan segede gajah, lubang hidung besar sebelah. Kalau langkahnya yang salah, dia akan jadi sampah. Masih mending jadi sampah, bisa jadi pupuk sawah. Kalau jadi pemerintah, rakyat kacau jadi resah. Orang kecil jadi susah, orang miskin hanya pasrah. Anak kecil putus sekolah, itulah akibat pula orang-orang yang serakah. Suami istri pun berpisah, istri lari ke Saudi, eta anak diurus suami. Penyakit kambuh menjadi, dia mikir cari ganti, mikir-mikir kawin lagi. Mertua pun jadi sedih, anak pun ikut bersedih. Ada yang begituan di sini? Ada yang begituan di sini? Ada? Mana dia orangnya? Baik, hadirin rahimakumullah. Yang jelas saya berdoa semoga yang hadir di sini semoga menjadi ahli surganya Allah, amin. Aminnya tidak semua. Bu, kalau ada kalimat mudah-mudahan, ini kalamnya doa, maka saya doakan mudah-mudahan di sini orangnya jadi orang yang sukses semuanya, amin. Menjadi orang yang kaya semuanya, amin. Menjadi haji yang mabrur, amin. Nih ngomong-ngomong, sudah jadi haji semua belum? Sudah jadi haji semua belum? Pengen jadi haji? Gampang. Kalau ibu bapak pengen cepat-cepat naik haji, gampang. Apalagi kalau ibu-ibu, nikahin saja Pak Haji, insya Allah tiap malam dinaikin haji. Saya kasih tip, saya kasih resep. Kalau ibu bapak pengen cepat-cepat naik haji, setiap malam jangan sampai putus baca surat Yasin. Kak Asep, saya udah baca surah Yasin tapi masih belum berangkat juga. Sabar dulu, tambahkan lagi surat Al-Waqi'ah. Surat Yasin sudah dibaca, surat Al-Waqi'ah sudah dibaca. Kenapa Kak Asep masih belum berangkat juga? Sabar dulu, tambahkan lagi surat Al-Fatihah. Sudah Yasin sudah dibaca, surat Al-Waqi'ah sudah dibaca, surat Al-Fatihah sudah dibaca. Tapi kenapa masih belum berangkat juga? Gampang, keluarkan surat Tanah, insya Allah cepat naik haji. Justru pakai surat Tanah mah mudah ya. Justru hal ini hal yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena misi Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Dulu di zaman jahiliyah, yang namanya zaman kegelapan, semua jenis kemaksiatan sudah ada. Yang namanya judi sudah ada, mabok sudah ada, narkoba sudah ada. Tetapi setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya judi, mabok, narkoba semua jenis habis dibantai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mulai hangat ya. Lantas apa yang terjadi? Rasulullah dengan berjuang dengan begitu gigihnya. Apa yang terjadi negeri tercinta ini? Wong katanya di Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara aman, tenang, tentram, damai dan sejahtera, subur, makmur, gebah, ripah, lo, jinawi, rapah, repes, rapih, toto, tentrem, kertora, harjo.
semuanya Bu. Yang namanya judi di Indonesia ada, yang namanya mabok di Indonesia ada, narkoba di Indonesia ada, ekstasi di Indonesia ada, selingkuh di Indonesia ada. Itulah Indonesia. Kita ibda binafsi, berangkat dari diri sendiri, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Awas kaum orientalis barat yang akan menghancurkan moral-moral anak bangsa. Kita ini dijajah dari berbagai sektor, dari sosial, politik, ekonomi, budaya, desain, pakaian juga Bu, subhanallah. Di kota-kota besar, di Jakarta, di sini di Solo. Oh ya, di Jakarta, malah sampai ke sini. Masya Allah Ibu, ngaku banyak wanita-wanita ngakunya ngaku muslim tapi pakaiannya niru-niru gaya barat, betul apa tidak? Di sono, Masya Allah Bu. Terkadang saya suka ngeri kalau di sono rok-rok buat TK dipakai anak SMA, 5 cm dari stasiun pusat, sejengkal dari betis, mending kalau mulus ini hitam. Udah hitam banyak panunya lagi. Saya Bapak Haji suka bingung kalau berhadapan di angkot, dia ada di sana, saya ada di sini, pas begitu Pak TWW. Ya Bapak Haji, saya suka bingung. Ya kalau Pak Haji lihat yang seperti itu bisa istighfar, astagfirullahaladzim, sambil mata mentelang sedikit. Tapi kalau Kak Asep yang seperti itu kan serba bingung, mau dilihat gimana, gak dilihat mubazir. Mungkin kalau saya lihat yang seperti itu, saya hanya bisa berkata dalam hati saya, di sana tempat lahir beta. Oleh karenanya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, yang pertama Rasulullah memiliki setiap dalam Syekh Al-Barjanji, dalam kitab Al-Barjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Rasulullah syadidal haya, sangat takut oleh Allah, watawadu, dan rendah hati, tidak sombong. Jangankan sama orang lain, jangankan sama tetangga, sama anak, sama istri, manggilnya sama Siti Aisyah Rasulullah, ya Humairah adinda tercinta, sayangku manisku, ya Humairah wahai pipi yang kemerah-merahan. Ibu mau ngikutin punya suami hitam, ya akang yang hitam kecoklat-coklatan, ngamuk suamimu. Nah itulah yang kedua, Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah mencintai fakir, mencintai miskin. Coba sesusah-susahnya kita, semiskin-miskinnya kita, masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang tinggalnya di kolong-kolong jembatan, yang siang kepanasan, malam kedinginan, waktu hujan kehujanan, mau tidur gak bisa tidur karena banyak nyamuk, tumpukan sampah sebagai alga spring bednya, atap dan dinding kardus yang berceceran, mau makan nasi gak ada, mau minum gak ada yang mau kasih, mau jualan modal gak ada, tani sawah gak punya kuli, gak ada yang mau percaya, belum lagi ditambah penyakit yang bertubi-tubi datang silih berganti sampai mencapai titik celaka 12. Ibu tahu celaka 12? Tahu nggak celaka 12? Celaka 12 itu tiap bulan apes. Bulan Januari sakit gigi, Februari sesak napas, Maret batuk-batuk, April pilek dan asma, Mei bisulan, Juni korengan, Juli gatal-gatal, Agustus sakit perut, September sakit pinggang, Oktober ambeien, November TBC, Desember meninggal dunia. Sampai mati tidak ada yang menolong. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk sayang terhadap kaum lemah. Yang kedua, Rasulullah sebagai manusia, sosok manusia yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata diberikan kepercayaan oleh Allah, serba ada, serba kumplit, serba mewah, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, istri solihah, anak ramah, suami lincah, bapaknya pemurah, pergi ke Mekah beli sajadah, dikasih ke Maijah naik aja jatuh ke tengah sawah, aduh karena alhamdulillah, tapi tak apa-apa, dia tertawa malah dia bilang dadah. Indah itu hidup. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan segala kekurangan, hidup gak punya duit, rezeki pailit, usaha werit, masalah rumit, ruang gerak kesempit, mertua pelit, istri sulit, anak sakit, yang satu kejepit, yang kecil dicubit, yang gede mau merit, akhirnya kredit, motor kredit, mobil kredit, baju kredit, panci kredit, sendok kredit, utang budi melilit, datanglah penyakit serba komplit, makan pahit, minum pahit, gigi sakit, mata bintit, perut buncit, nyawa pun pamit.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mati tidak akan terasa nikmatnya hidup ini. Oleh karena bersyukur terhadap nikmat dari Allah. Yang terakhir, kita cinta kepada Allah itu harus seperti cinta tingkatkanlah cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita cinta kepada Rasulullah itu harus sebagai orang yang kasmaran. Tahu ibu orang yang kasmaran? Tahu orang yang kasmaran? Orang yang kasmaran itu begini kalau kata Teh Evi Tamala. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Oh kasihku, aku rindu padamu. Begitu orang yang kasmaran. Kalau kata orang India, orang yang kasmaran itu begini. Oh Saiba, teraham misanam, tai kucing ada rasem. Itu orang yang kasmaran. Kalau kata orang Jawa Barat, orang Karawang, orang Purwakarta begini orang yang kasmaran itu. Jung nangtung asal laju berita pangasal cewang nangku pada asal urun nangkara kasana penyanyi gira sagira jauh hati dekat mata perengkan itu bentak rasa kami ini dengan kagirang dan mangi bago kertara kali ini dengan kagunam gom kamu kabi kayu pipai ala kasihku ala sayangku ala denok ala lemon ala pakai ala pandari ala kadir aduh ala ya begitu orang yang kasmaran. Kita cinta kepada Rasul harus seperti itu. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu banyak diceritakannya. Silahkan Pak, bagaimana ceritanya? Baca sholawat silahkan dimanapun Anda bekerja, ada lagi bekerja baca sholawat, Anda lagi nyangkul, Bapak lagi nyangkul sambil baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidan. Ada apa-apa bagus. Ibu lagi nyuci, kenapa tidak sambil baca sholawat? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighu wasilah. Cucian bersih dapat pahala, betul tidak? Ibu lagi nyuci beras di rumah, berkibarlah bendera, aku baca sholawat. Apalagi kalau ibu-ibu lagi netain anak, biasa kan ibu-ibu datang lagi netain anak, saya petik kodok lol puria. Coba anak digendong sambil baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma bata ya wasi'al karami. Insyaallah akan memperoleh anak yang solih dan solihah. Amin. Ini mana netain anak bukannya baca sholawat malah nyanyi dan nyanyi. Mana nyeri tain boga salaki sakia aing ini teh syukur unyuk teh subuh aduh tega teh teuing nyeri eta moal beunang diubaran kanceun tutumpuran pae teu panasaran mengpengora keneh tong beungurang can batian pek keras serahkeun talah katilu sakalian. Kata anak yang disusui koma jadi gila. Yang penting baca sholawat. Oke. Karena siang semakin larut, satu segmen lagi yang lebih hebat lagi. Dan alhamdulillah kalau ibu masih kangen pengen lebih puas, di situ sudah siapin ada CD-nya, ada 4 judul: Cinta Quran, Hakikat Kehidupan, dan macam-macam yang lainnya. Oke, tinggal saja harganya relatif pula, cukup dengan uang Rp10.000. Ibu bisa nonton sepuas-puasnya. Baik, kita sambung saja. Dai yang berikutnya adalah Dai Deden. Untuk itu tepuk tangan untuk Dai Deden. Boleh sulap tidak? Boleh sulap tidak? Bukan sulap, bukan sihir. Segurus ilmu jangan ganggu. Siap dilanjutkan? Siap untuk tenang? Siap? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sama-sama. La
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik ibu-ibu bapak semuanya, para dai TPI di awal telah begitu membuat kita senang dan ketawa, betul? Yang tadi sebelum saya telah cukup membuat bapak ibu ketawa, betul tidak ibu? Sudah waktunya kita menangis. Ketawanya karena Allah, mudah-mudahan menangisnya juga karena Allah. Ibu setiap hari di desa ini rata-rata makan berapa kali, Bu? Alhamdulillah. Kebanyakan yang sudah punya rumah atau masih belum punya rumah? Ya walaupun jelek-jelek sudah pada punya, betul? Alhamdulillah. Kalau kita menganggarkan setiap hari untuk makan, tempatnya pingin mewah, rumahnya pingin bagus, pernahkah kita memikirkan nasib anak yatim, orang-orang miskin di sekitar kita? Kalau perut kita kenyang, sudahkah kita merenung, sudahkah kita memikirkan apakah masih ada tetangga-tetangga kita yang masih kelaparan? Kalau anak-anak kita semuanya bisa sekolah, apakah masih ada orang-orang miskin yang mungkin tidak bisa sekolah? Ada sebuah cerita yang pertama kali saya mendengar ceritanya dari Mamang, saya sampai menangis, ibu. Beliau bercerita, suatu hari ada dua orang kakak beradik, anak yatim yang miskin, yang kurus tak terurus, berpakaian compang-camping. Ketika melihat teman-teman sebayanya punya makan makanan yang enak, punya jajan-jajan yang enak, maka sang adik hanya bisa berkata kepada kakaknya, "Kak, di mana ibu, Kak? Adek kangen, adek ingin ketemu ibu. Di mana ibu, Kak? Di mana? Kak, di mana ayah, Kak? Adek ingin seperti anak-anak yang lain ke sekolah, ada yang ngantarkan. Kemana ayah kita, Kak? Kemana?" Ditanya begitu oleh sang adik, sang kakak tidak menjawab. Dia tuntun adiknya ke kuburan ayah dan ibunya. Di depan kuburan ayah dan ibunya, sang kakak dan sang adik bersimpuh dengan bersuara lirih. Ia berkata, "Ibu, bangun, Bu. Kami lapar, Bu, kami belum makan. Bangun, Bu, bangun. Ibu, bangun, Bu. Adik selalu menangis menanti belayan kasih sayangmu. Bangun, Bu, bangun." Lalu sang kakak pun melihat kuburan ayahnya dengan mengatakan, "Ayah, bangun ya. Kami tidak punya tempat tinggal ya. Siang kami kepanasan, malam kami kedinginan, hujan kami kehujanan. Bangun ya, bangun, bangun ya." Bagaimana kalau itu menimpa anak-anak kita? Bagaimana kalau itu menimpa saudara-saudara kita? Bagaimana kalau itu menimpa tetangga-tetangga tanpa sepengetahuan kita? Bukankah Allah telah mengancam orang-orang seperti itu dalam firman-Nya? "Ara'aita alladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Ngaku beragama, agamanya bohong. Ngaku iman, imannya bohong. Ngaku Islam, Islamnya bohong. Siapakah itu? Salah satunya adalah mereka yang hanya peduli dengan perutnya sendiri, tanpa peduli dengan nasib orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Oke, Ibu, ini sebuah renungan buat kita. Saat ini umat Islam Indonesia kurang lebih 150 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, Bu. Andaikan 150 juta ini mau kompak semuanya sodakoh walau hanya 100 rupiah, 100 rupiah kali 150 juta, maka akan terkumpul 15 miliar setiap harinya. Subhanallah. Hanya 100 rupiah, asalkan kompak 15 miliar terkumpul setiap harinya.
itu baru 100 rupiah. Bagaimana kalau 1000? Luar biasa kan? Bagaimana kalau zakatnya disatukan? Ini jumlah-jumlah yang sangat luar biasa. Panitia diam dulu. Halo panitia. Panitia diam dulu ya. Iya. Nanti saya yang komando. Setuju Bu? Tolong jaga ketenangannya ya. Jaga ketenangannya. Iya. Kalau dimulai saya diam. Selesai ceramahnya. Baik, saya tanya, di desa ini ada berapa ribu jiwa Pak? 8.000 lebih? 10.000? Allahu Akbar. Mungkin tingkat nasional masih sulit untuk kita satukan saat ini. Ayo tingkat desa. Bayangkan kalau satu desa ini semuanya semangat bersodakoh. Bapaknya sodakoh walau hanya 100 rupiah, ibunya sodakoh, anaknya sodakoh. 100 rupiah kali 10.000 jiwa, maka tiap hari akan terkumpul 1 juta di masjid sini. 1 bulan 30 juta, 1 tahun 360 juta. Ini hanya 100 rupiah. Masa Pak Camat 100 rupiah sodakohnya? Kan nggak mungkin. Ini baru 100 rupiah. Bagaimana kalau 1.000 rupiah? Bagaimana kalau zakatnya juga disatukan? Halo Bu. Halo. Kok pada melotot semuanya? Allahu Akbar. Ya biasa kalau yang dainya tampang terpana kali melihat ketampanan saya. Ayo ibu-ibu semuanya, mengapa saya ngomong harus sedekah, harus sedekah? Manja bil hasanati, itu ayat balasannya ya. Sebelumnya wa may yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah pasti melipat gandakan balasannya, mengganti balasan yang lebih baik. Allah hanya pinjam. Ketika ayat ini turun, orang-orang kafir Mekah, orang-orang non muslim menghina kepada Abu Bakar. Musuh Islam waktu itu kan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, Abu dan lain sebagainya, sebangsa Abu itu. Begitu ditanya, bingung Abu Bakar, hanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada yang ngomong seperti itu, bagaimana jawabannya? Rasul, gampang. Tuhan orang Islam itu bukan miskin. Tuhan umat Islam itu bukan zat yang nggak punya. Allah Maha Kaya. Ingat, Allah hanya pinjam. Supaya gampang, pinjam apa saya? Pinjam balon. Nah, nangis nanti anaknya. Adik-adik di sini nggak ada apa kopiah ya. Repot juga, pinjam. Nah ini deh, yang putih siapa namanya? Iya, siapa nama saya? Ozin. Ozin, Ozin. Biar nih saya. Tepuk tangan dong. Inilah dai Ozin waktu kecil. Siapa namanya? Ozan. Oh Ozan, mohon maaf Ozan. Dek Ozan, bisa pinjam kopiahnya nggak? Pinjam dong. Iya, pinjam. Nah. Ini Dai Deden pinjam kopiahnya Ozan. Pecinya Ozan, ini pecinya siapa Bu? Dai Deden hanya pinjam. Ya, kalau Dai Deden pinjam, kewajiban Dai Deden kepada adik Ozan apa Bu? Mengembalikan. Allah juga sama. Allah hanya pinjam uang kita. Kalau pinjam, Allah berkewajiban apa Bu? Bahkan bukan hanya mengembalikan, pinjam 1 dibalas minimal 10 kali lipat. Karena adik Ozan telah meminjamkan peci, silakan dikasih bonus. Nah ini ya, silakan. Iya, silakan kembali lagi deh ya. Allah hanya ngetes. Kalau dipinjam saja sudah pelit, apalagi dimin. Ibu
ibu mau sedekah, yakin akan dibalas. Alhamdulillah, di dompet ibu ada uang 12.000, 10 ribuan satu, 1000-an dua. Yang dikasihkan yang 10.000 apa yang 1.000? Ingat, 12.000 itu 10.000, 1000-annya ada dua. Yang satu masih halus, kinyis-kinyis, yang satu sudah jelek, elek, ecak. Yang dikasihkan yang mana? Subhanallah, ini kayaknya masuk surga bukan karena sodakohnya, karena jujurnya. Dai Deden 1001 masjid awalnya nggak punya uang kok, nggak ada yang menyponsori. Akhirnya Kang Asep, ayo ke jalan, saya punya uang 5 juta, Allah yang akan menolong kita. Perjalanan subhanallah, biasa masyarakat kan inginnya dai-nya dari Jakarta tapi pingin gratis. Padahal naik pesawat, walaupun kita bilang Ustad, bayar walaupun Ustad gitu. Tapi alhamdulillah ada seorang pengusaha, kami diundang ke Kalimantan, dakwah 34 tempat. Ustad, ini sekedar uang jajan. Makasih Pak Haji. Berapa? 60 juta rupiah. Pingin 60 juta rupiah, pingin? Sodakonya berapa? 1.000, pingin balasan 60 juta. Kalau 1.000 dapat VCD juga udah alhamdulillah, bungkusnya doang. Ada lagi teman saya, beliau kuliah gak punya uang, jangankan untuk bayar SPP, untuk makan saja dia gak punya, sampai 2 hari gak makan. Sementara SPP-nya 2,5 juta, di sakunya ada 200.000. Al-Quran mengatakan, manja'a bil hasanati, barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, minimal Allah melipatkan akan 10. Ke masjid kasihkan uang 100.000, tiba-tiba dipanggil oleh Ustadz Badar. Ustadz, Pak Musonib panggil. Musonib datang, kata Ustadz Badar, alhamdulillah, beasiswa yang kamu ajukan kepada saya diterima oleh Diknas, kamu mendapat beasiswa 4 juta rupiah. Alhamdulillah. Janji Allah, Bu. Allah gak mungkin janjinya bleset, gak mungkin ingkar janji. Pak Camat mungkin janji, mungkin lupa. Allah lupa apa enggak? Kecuali Pak Camat yang datang hari ini, gak mungkin bleset. Insya Allah. Siap sodako, siap? Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus sodako? Sebab itulah harta benda kita yang sesungguhnya. Rumah megah, mobil mewah, jabatan, itu hanya pakaian dunia, hanya penampilan hidup. Yang rugi kalau sodakonya kurang. Ngomong-ngomong tentang penampilan, saya dipanggil dai, dipanggil ustadz karena ilmunya apa penampilannya? Saya dipanggil ustadz, dipanggil kiai karena ilmu apa karena penampilannya? Walaupun bilang ilmunya, saya masih kurang percaya. Saya buktikan, kalau saya lepas sorbannya begini, kalau begini masih seperti ustadz apa tidak? Masih seperti ustadz apa tidak? Minimal petugas KUA yang diutus oleh Pak Camat datang ke sini, saya lepas jasnya. Kalau saya lepas jasnya, mirip kiai apa tidak? Paling tidak mirip santrinya, santri Pak Kiai di depan. Betul. Kalau santri harus tahu diri, orang tua ada yang berdiri, saya kasih kursi. Silakan duduk Pak ya. Gak apa-apa, jaga kami, gak usah berdiri untuk saat ini, nanti berdiri lagi gak apa-apa. Bapak kalau mau senyum, senyum aja Pak. Tersiksa. Ibu sih, walaupun beliau kumisnya ada, hatinya hati malaikat. Walaupun kadang-kadang malaikat Ijroil yang muncul. Mohon maaf Pak. Kalau begini dipanggil siapa? Santri. Kopiahnya saya beginikan. Nah, dipanggil siapa? Panggil siapa? Tangannya
Saya majukan gini, sarungnya saya buka, ibu-ibu nggak boleh lihat, bapak-bapak saja. Tenang, bukan pornografi ya. Ditangkap Pak Polisi nanti. Udah persiapan? Kalau begini dipanggil siapa? Kalau begini dipanggil siapa? Dalam sejarah tablik akbar baru kali ini si Kabayan dipoto di panggung ceramah. Saya pegang sapu sambil nyapu begini. Dipanggil Ustadz apa tukang sapu? Dipanggil Pak Kiai apa tukang sapu? Kemana Kiai yang tadi? Kemana tuh petugas KUA yang tadi? Ingat, kalau jadi kiai, jadi ulama hanya penampilannya saja, akhlaknya tidak lebih mulia daripada penampilannya. Saya yakin ulama seperti itu hanya dimuliakan di depan mukanya saja, di belakang umat pada menghinanya, fatwa-fatwanya pun tidak akan diikutinya lagi, betul? Makanya kita doakan alim ulama yang ada di depan kita sini, yang ada di desa sini, bukan hanya mulia penampilannya, akhlaknya mudah-mudahan jauh lebih mulia daripada penampilannya. Amin. Sehingga di dunia memberikan penerangan kepada umat kelak menuntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedekah para kiai alim ulama dengan hartanya, dengan ilmunya, yang oleh Allah masih ditakdirkan menjadi orang yang miskin, orang yang masih serba pas-pasan. Tidak usah minder, tidak usah rendah diri. Pingin kaya, banyakin sodakohnya. Saya sodako awalnya cuma 100, istri 100, tiap hari 100, tambah banyak, sekarang 1000. Saya 1000, istri 1000, tambah banyak lagi, sodako yang banyak. Insya Allah kalau harta tidak ditambah, mungkin kesehatan yang dijaga. Saya berangkat ke sini, mau rojo ke sini, tekanan darah saya cuma 85, saya mungkin sanggup. Saya sodakoh diperbanyak, tadi pagi juga tambah lagi sedekahnya. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh, alhamdulillah. Banyak kisah nyata, kalau ingin lengkapnya lihat setiap Selasa dan Rabu setengah 5 sampai jam setengah 6 Yusuf Mansur bersama Dai TPID Albar juga. Nggak usah minder bu, sebabnya apa? Allah tidak melihat penampilan kita, yang dilihat adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi. Nggak usah minder. Kaya miskin kalau mati sama-sama. Kaya kalau mati tetap dikubur, betul nggak? Orang miskin kalau mati dikubur apa tidak? Dan dikuburnya pun sama, nggak mentang-mentang kalau orang miskin dikuburnya tolong kakinya angkat sebelah. Kebayang kalau lewat desa sini, loh kuburan gue banyak kakinya ke atas, orang miskin tuh kagak ada, betul? Para pejabat kalau mati rumah megahnya dibawa apa tidak? Bajunya dibawa apa tidak? Orang miskin mati, baju kemiskinannya masih dipakai apa dilepas? Saya lepas kembali. Sarungnya yang kumal dipakai apa dilepas? Saya ikuti aja, dilepas. Bajunya? Iya, sudah mati soalnya. Begini saya dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Awas, ada atasan saya. Terserah dipanggil aparat ataupun pejabat. Terkadang orang beda penampilan, beda lagi menghargainya. Sehingga kalau agamanya kurang, banyak yang terjebak dengan penampilan. Jabatan dianggap segala-galanya. Sehingga hati-hati nih, bagi yang bercita-cita ingin jadi wakil rakyat, bercita-cita ingin jadi pejabat, tolong
Sebelumnya tanyakan dulu ke dalam diri kita masing-masing. Pantaskah dengan ilmu yang dimiliki saat ini saya jadi pejabat? Pantaskah dengan pengalaman yang dimiliki saat ini saya jadi wakil rakyat? Mengapa? Kalau ilmu tidak punya, pengalaman pun tiada, suap sana suap sini yang pernah jadi wakil rakyat, sogok sana sogok sini yang pernah jadi wakil rakyat, jadi pejabat. Saya yakin orang-orang yang seperti itu, andaikan dia terpilih jadi wakil rakyat, andaikan dia terlaksana jadi pejabat, bukan ngayomi masyarakat, bukan memelihara masyarakat, kan pasti menzolimi masyarakat, makan uang rakyat. Betul? Kalau seperti itu, apa yang akan dibanggakan di hadapan Allah? Silahkan jadi pejabat, silahkan jadi wakil rakyat, tapi tolong tata dulu niatnya. Salah-salah niatnya, di dunia terhina, kelak masuk neraka. Betul? Makanya saya berpesan, kalau tata niatnya, baik niatnya, insya Allah ada contohnya di dunia mulia, di akhirat mulia. Siapakah pejabat itu? Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan jajaran kepolisian, aparat, musbika yang lainnya dengan jabatannya digampangkan masuk surganya Allah. Amin. Jangan sampai dangdutan didukung, pengajian dipersulit ya. Ini insya Allah ini Subhan setia semuanya pejabatnya. Mudah-mudahan dengan jabatannya dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Kalau sebelum menjabat sodakohnya berapa? Setelah menjabat diperbanyak jabatannya, tambah insya Allah. Saya biasa ngisi di rumahnya Kapolda Pak. Beliau subhanallah sampai mau pensiun tidak naik-naik jadi jenderal. Padahal yang diajari oleh dia sudah pada jadi jenderal semuanya. Istri yang ngomong ke saya, ibu sing sabar, sodakoh yang diperbanyak. Akhirnya subhanallah beliau saking seringnya sodakoh baru punya rumah setelah mau mantuk. Habis untuk sodakoh, dan tiba-tiba dianugerahi bisa nangkap Dokter Azhari, akhirnya dapat jenderal bintang 1. Banyak sodakohnya Pak Kapolsek. Biar nanti naik jabatannya. Insya Allah. Masjid belum selesai, dukung sama-sama. Setuju? Mengapa saya bilang setinggi apapun pangkat dan jabatannya, itu hanya berlaku ketika kita hidup. Ayo, orang kaya kalau mati rumah megahnya dibawa apa tidak? Mobil mewahnya dibawa apa tidak? Ibu kalau mati bapaknya ngapain lagi? Apa yang akan dibanggakan? Kok pelit banget? Yang capeknya kita kalau mati ditinggalkan kelak masuk neraka, orang lain yang menikmatinya. Untung apa rugi? Siapa yang pelit? Mengapa saya bilang pejabat ayo jangan kalah sodakohnya, pengusaha jangan kalah sodakohnya, petani jangan kalah zakatnya. Sebab kalau mati semuanya ditinggalkan. Bahkan para pejabat kalau mati pakaian jabatannya dipakai apa dilepas? Dipakai apa dilepas? Saya lepas kembali. Iya, sudah mati soalnya rugi. Bahkan kalau pejabat mati bukan hanya bajunya, celananya dipakai apa dilepas? Saya lepas. Ibu juga mau lihat. Tenang, bukan pornografi, sudah persiapan. Gak boleh pornografi ya, itu melawan agama dan juga akan ditangkap Pak Polisi nanti. Baik, apa sebetulnya ingin saya sampaikan? Apa kesimpulan yang sebenarnya ingin Dai sampaikan? Semua ribuan yang hadir di sini, ketika telah waktunya datang, suka ataupun tidak, siap ataupun tidak, kita semua akan dibuat seperti ini. Nah, kita akan dibungkus dengan kain kafan. Ayo, kalau sudah dibuat seperti ini, apa sih yang akan dibanggakan? Nggak ada. Apakah kekayaan akan berlaku ketika di akhirat yang diagung-agungkan? Tidak ada. Ketika
Ketika malaikat mau nyiksa sini, oh malaikat jangan siksa saya, tuh rumah saya di Pemalang bagus. Kata malaikat, kamu kagak ngerti ya, gak laku tahu. Makanya hati-hati, orang-orang kaya yang banyak harta bendanya, kekayaannya melimpah, jabatannya tinggi, tetapi malas bersedekah, malas mengeluarkan zakat. Hati-hati, surat Al-Munafikun ayat 10, Allah telah mengancam orang seperti itu. Suatu saat ketika ajal telah menjemput seorang manusia, banyak manusia yang menangis kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku barang sesaat, niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Penyesalan yang tiada guna ketika dilakukan ajal telah menjemputnya. Pertanyaannya adalah, yakin semuanya akan meninggal dunia? Yakin? Yakin semuanya akan meninggal dunia? Yakin? Yakin semuanya sedekah akan dibalas oleh Allah? Yakin? Yakin sedekah tidak membuat miskin? Yakin? Mau bersedekah semuanya? Mau? Pertanyaan saya yang terakhir, ibu tahu kapan mati? Mungkin ya ibu mati setahun lagi? Mungkin tidak. Mungkin tidak ibu-ibu mati 1 bulan lagi? Mungkin. Mungkin
Ini dari hanya yang datang segini terkumpul 2.043.700 rupiah. Allahu Akbar. Silakan tambahan dari Ustaz Ozin yang sering kesini. Jujur, saya merasa berterima kasih sekali. Karena dengan adanya tabligh akbar di masjid ini, mudah-mudahan kalau masjid sudah rampung dan sudah selesai, ibu-ibu tolong jangan berhenti amal. Karena dari Asgar juga ada Deden lagi untuk pondok pesantren yatim piatu, tolong ikuti bantu juga Bu. Yang penting mestinya dirampungin dulu Bu ya. Kesan-kesannya saya mengucapkan terima kasih sekali. Sahabat Indonesia dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah demi tausiah, mau'idoh demi mau'idoh yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, permata kembar permata ada di kota. Maksud hati ingin terus berkata, waktu jualah yang memisahkan kita. Beli virus di Madinah, beli topi di Amerika dan Kamboja. Pantang terus janganlah pindah, tentunya hanya di TPI yang makin Indonesia dan makin asik aja. Tentunya di acara Tabligh Akbar 1001 Masjid, dan untuk itu tunggu kedatangan kami ke kota Anda. Sekian dan terima kasih. Akhirnya subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami seusai mengisi acara Tabligh Akbar 1001 Masjid, tentunya insya Allah sekarang dari PPI akan memberikan sumbangan sebesar 4.500.000 ya, 4.500.000 rupiah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda yang insya Allah akan diberikan oleh Dai Deden kepada takmir masjid. Ya, silahkan. Yang pasti nanti Bapak kami nitip karena ini alokasinya untuk sarana MCK ya. Jadi ini udah selesai belum MCK-nya? Belum mulai. Ini tolong, ini hanya khusus untuk kebutuhan MCK Pak ya? Setuju nggak? Setuju. Kalau enggak saya bawa lagi soalnya. Jadi ini alokasikan, saya amanah ini. Kalau bisa untuk MCK silakan terima, kalau enggak jangan. Ini hasil audisi dari TPI, SMS dulu dikembalikan ke masyarakat. Cuma saya diamanahi bukan untuk pembangunan masjidnya, untuk MCK-nya. Siap ya? Tolong ya. Iya, nanti laporkan uang 4,5 juta ini dibelikan apa saja. Laporkan ke Ustaz Ozin. Nanti untuk laporan ke TPI di sana ya. Insya Allah mudah-mudahan kami dipercaya lagi oleh TPI untuk menyalurkan dananya. Mudah-mudahan atau paling tidak minimal kami ditakdirkan oleh Allah datang ke desa ini lagi. Amin. Ke masjid saya. Amin. Oke, sahabat Indonesia dan pemirsa TVRI dimanapun berada, demikianlah pemberian sumbangan santun dari TVI kepada Masjid Nurul Huda ini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan, kemaslahatan, semuanya sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani. Yang pasti uang segini nggak akan ada artinya tanpa bantuan dari masyarakat sekitarnya ya. Kalau kalian telah nangis-nangis tersentuh, yang belum sedekah titipin besok ke masjid. Bukan untuk dai, bukannya 100% buat untuk kemaslahatan desa sini. Akhirnya Kairat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kedatangan kami di kota Anda, tentunya dalam acara Tabligh Akbar 1001 Masjid.